pagi semuanya. Haleluya. Yuk kita gerakin badan dulu yuk. Haleluya. Tarik nafas. Wow, luar biasa ya. Terima kasih loh sama Tuhan loh, kita masih bisa bergerak badan kita masih bisa menarik nafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan diri kita di hari ini, karena saya percaya Dia terlebih besar dari apapun juga. Amin. Yesus terlebih besar. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak, selamat pagi. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, biarkan Kau terus menolong kami. Terima kasih buat hari ini, terima kasih. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih. Terima kasih untuk istri, anak, suami, orang tua, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ganti intinya kami berkata terima kasih kepadamu. Kau dahsyat, Kau ajaib. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapa, sungguh kami sadar bahwa kami ini ada semuanya karena Tuhan. Kami masih bisa berkata-kata, kami masih bisa bergerak, itu semua karena Engkau. Terima kasih karena Engkau hidup di dalam kami, bergerak di dalam kehidupan kami, dan kami ada di dalam-Mu seperti firman-Mu Tuhan yang mengatakan itu semua. Bapa, mari Bapa, mari biarkan kami terus terpaut kepadamu Tuhan. Kami terus melekat kepadamu, kami mau melebur di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu dan katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku, selama-lamanya. Oh, di dalamku, selama-lamanya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Oh Tuhan, Kau yang layak kami agungkan. Kau yang layak kami sanjung. Kau yang layak kami cintai. Gak ada satupun perbuatanmu yang mengecewakan bagi kami. Gak ada satu perbuatanmu yang tidak berharga buat kami. Semuanya membuat kami puas. Semuanya membuat kami bersuka cita. Terima kasih. Termasuk hari ini Tuhan, di mana kami masih bisa membuka mata kami. Kami masih bisa menikmati segala yang ada di tempat kami. Itu semua karena Engkau. Bapa yang baik, hari ini aku berdoa untuk semua umat-Mu yang sedang sakit saat ini. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang sedang bergabung saat ini, dan Engkau sedang mengalami sakit saat ini, taruh tangan-Mu di bagian-Mu yang sakit. Mari taruh itu. Bapa, hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat, Engkau tidak pernah terlewatkan. Engkau selalu memperhatikan umat-Mu. Aku berdoa saat ini untuk setiap tangan-tangan di mana mereka sedang menaruh itu, tangan itu di bagian-bagian yang sakit. Hamba minta kemurahan-Mu, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami sakit di matanya, yang sedang mengalami sakit di tenggorokannya, yang sedang mengalami sakit di tangannya, yang sedang mengalami sakit di pinggangnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di antara mereka yang sedang mengalami sakit, maaf, di bagian payudaranya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa saat ini, kemurahan-Mu nyata, kesembuhan-Mu nyata, demi nama Yesus. Engkau Allah yang besar, yang membuat kami terpesona, yang membuat kami terkagum-kagum, yang membuat kami Tuhan terheran-heran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi, kuasa-Mu terjadi, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa, di antara umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, mereka sedang membutuhkan tempat tinggal,
tempat di mana mereka tinggal ini sebentar lagi kontrakannya akan habis. Hamba berdoa demi nama Yesus, berikan berkat-Mu, berikan jalan keluar-Mu, berikan mujizat-Mu untuk setiap umat-Mu ini ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah sumber-sumber baru, terbukalah sumur-sumur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati umat-Mu Tuhan, supaya umat-Mu ini bisa mendapatkan dana untuk membayar kontrakannya demi nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa juga untuk setiap umat-Mu, secara khusus untuk anak-anak muda yang sedang menyusun skripsi tesis. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka juga Tuhan. Engkau campur tangan dalam setiap persiapan demi persiapan yang ada, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba katakan, Engkau Allah yang besar, Allah yang membuat kami terpesona, kami terkagum-kagum kepadamu. Haleluya, haleluya. Bapa, sekali lagi terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang hamba-Mu doakan itu akan menjadi nyata karena kuasa-Mu besar, karena Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau diperlengkapi terus oleh firman-Mu, karena kami mau berjalan dalam jalan firman-Mu. Kami gak mau berjalan sendiri, kami gak mau berjalan hanya mengandalkan pengalaman kami ataupun mengandalkan yang lain. Tapi kami mau berjalan mengandalkan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, untuk itu kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya mengajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 35 ayatnya yang ke-29. Saya memberi tema hari ini berlomba menabur. Wow, ya. Jadi bukan cuma berlomba berlari, bukan cuma berlomba makan Indomie, bukan cuma berlomba apalagi melayani atau apapun, enggak ya, tapi berlomba menabur. Menabur buat siapa Pak? Buat Tuhan dong. Oke. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan ini. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk pekerjaan Tuhan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel, perhatikan, membawanya sebagai persembahan sukarela bagi Tuhan. Haleluya. Inilah yang saya katakan berlomba menabur. Ya, orang-orang Israel pada waktu itu mereka berlomba-lomba loh menabur. Nah gini loh ya, kita ini seringkali waktu dengar kata Israel, bangsa Israel, seringkali yang ada di pikiran kita apa? Wah, mereka itu bangsa yang suka bersungut-sungut Pak. Bahkan ada pendeta yang membuat sebuah statement, ada yang namanya siklus bangsa Israel. Salah satunya apa? Bersungut-sungut. Nah, yang ada di pikiran kita itu seringkali yaitu orang Israel itu suka bersungut-sungut. Dia gak percaya Tuhan 100%, gak percaya Tuhan sepenuh hati, cuman bisanya nuntut pemimpin. Atau mungkin ada beberapa list-list lain yang kita buat tentang bangsa Israel. Tapi sesungguhnya kalau kita membaca betul-betul firman Tuhan, kita mempelajari sungguh-sungguh histori, sejarah dari bangsa pilihan Tuhan ini, kita bisa menemukan ada banyak juga hal-hal yang baik yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau enggak mungkin Tuhan berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang membuat perjanjian dengan bangsa ini. Tuhan sendiri yang membuat perjanjian dengan nenek moyangnya bangsa ini.
Yaitu siapa? Abraham. Tuhan sendiri yang berkata, barang siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Tuhan sendiri loh yang buat perjanjian ini, gak main-main. Tuhan gak pakai pengacara, Tuhan gak pakai perantara. Tuhan sendiri yang turun, yang ngomong langsung. Dimeteraikan lewat tanda tangannya Tuhan sendiri. Itu keren. Artinya apa? Ada banyak hal positif juga yang bisa kita dapatkan dari bangsa ini. Makanya itu kita harus rubah juga pola pikir kita terhadap bangsa pilihan ini. Bahkan ada beberapa orang yang sampai ngeluarin statement seperti ini. Gua ogah, gua ada duit, gua bisa, tapi gua ogah, gak mau gua ke Israel. Orang itu bangsa yang bersungut-sungut loh. Sampai seperti itu. Masih hidup lagi orangnya sampai sekarang. Tetapi saya cuma mau berkata, ada banyak sisi baiknya loh dari bangsa Israel juga. Salah satunya yang kita baca tadi. Mereka begitu berlomba-lomba dalam menabur. Mereka lepasin anting mereka, gelang mereka. Mereka lepasin semua emas yang mereka miliki. Mereka berikan semua harta benda yang mereka miliki. Mereka berikan semua kambing domba mereka. Mereka berikan semua itu untuk Tuhan. Gila gak? Karena mereka mau bangun kemah suci pada waktu itu. Karena dalam konsep perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu memerlukan sebuah tempat. Itu konsep perjanjian lama. Karena Tuhan perlu sebuah tempat pada waktu itu. Akhirnya apa? Mereka harus bangun tempat itu, yaitu yang disebut dengan kemah suci. Dan untuk membangunnya gak cukup cuma doa, men. Yang mereka lakukan harus apa? Mereka harus kumpulin duit kalau sekarang. Ya, mungkin kalau di gereja-gereja ada tim pembangunan. Waduh, kumpulin duit semua. Tetapi bukan cuma tim pembangunan yang bergerak. Seluruh umat bergerak. Mereka datang, mereka mempersembahkan itu semua kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Mereka berlomba-lomba dalam menabur. Untuk itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo. Kita ini buat Tuhan seringkali. Kita ini orang Lombok bilang prekengan. Apa itu Pak Pendeta prekengan? Prekengan tuh hitung-hitungan sama Tuhan. Kita ini kadang-kadang hitung-hitungan sama Tuhan. Iya. Kita lebih mementingkan diri kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita pegang. Apa yang kita miliki, tempat tinggal kita. Kita lebih mementingkan itu daripada Tuhan ataupun pekerjaan Tuhan. Lupa, bukankah Tuhan sudah kaya? Oh jelas dia kaya. Jelas itu sudah nggak usah diragukan lagi. Dia yang empunya alam semesta. Termasuk kita ini punyanya dia. Dia sangat kaya pol. Tetapi saya mau berkata, Tuhan gak mau semena-mena. Tuhan mau kita ini juga menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang mudah untuk terlibat. Ayo jemaat Tuhan. Orang-orang Israel pada waktu itu mereka ngantri mereka. Bayangin. Ya, saya lihat di berita beberapa waktu yang lalu. Ketika pemerintah melepas minyak goreng karena kan sempat tinggi toh, kemudian dilepas berapa gitu saya lupa persisnya. Tapi saya lihat di berita ketika di supermarket gitu ya, begitu itu minyak goreng itu datang, emak-emak, bukan cuma emak-emak, bapak-bapak juga, wah langsung rebutan ngambil. Ya, karena harganya murah, rebutan ngambil langsung. Kita ini kadang-kadang untuk keperluan kita sendiri kita rebutan. Tapi buat Tuhan untuk menabur kita prekengan. Yuk kita sama-sama bertobat yuk. Bukan cuma Bapak Ibu, saya juga harus terus diubahkan oleh Tuhan. Untuk itu ayo saya mengajak umat Tuhan hari ini. Kalau engkau tahu ada pekerjaan Tuhan, ada pelayanan di gereja lokalmu, di tempat di mana engkau berada,
pekerjaan-pekerjaan misi yang lain yang ada. Jadilah orang pertama yang terlibat. Amin. Kalau boleh saya memakai analogi seperti ini. Kalau untuk menabur itu harus pakai nomor urut. Pastikan kau dapat nomor urut 1. Jangan nomor urut 2. Maksudnya apa Pak? Engkau orang yang pertama yang menabur. Karena begini loh, waktu kita menabur, kita ini sedang membuka pintu langit. Dan bukan cuma sekedar kita sedang membuka pintu langit. Waktu kita terus menabur, langit itu langsung ngelimpahin berkatnya buat kita tuh gitu ya. Kayak air terjun gitu loh, keren itu. Tapi kalau kita sengaja nahan, kemudian kita pakai alasan begini, ini bener enggak? Ini jangan-jangan cuman sekedar kamuflase ataupun penipuan dari hamba Tuhan. Wah udah susah deh kalau udah ngomong kayak gitu. Tapi saya belajar satu kali, saya bertobat dan saya belajar dari teman saya ini. Satu kali dia bilang sama saya gini, Thomas, saya kalau menabur, saya nggak pakai ini. Dia tunjuk kepalanya. Saya nggak nabur pakai pikiran. Karena kalau saya nabur pakai pikiran, kalkulator saya keluar katanya. Kalau saya nabur pakai pikiran, ya saya bisa nggak nabur-nabur katanya dia. Makanya kalau nabur, karena kebetulan orang Chinese ya, dia bilang kalau nabur nggak mau pakai ini katanya. Artinya apa? Dia nabur aja. Dan memang betul. Saya kenal orang ini. Dia untuk pekerjaan Tuhan dia nggak pernah prekengan. Dia tabur. Nggak heran hidupnya dibawa Tuhan. Naik. Dan ngalami berkat juga dari Tuhan. Saya cuma mau berkata gini, ayo hari ini rubah mental kita. Rubah paradigma kita. Begitu ada kesempatan untuk nabur, tabur. Saya belajar, kalau kita berani menabur dari kekurangan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Pak, kalau kira-kira yang saya tabur tanya begini-begini gimana? Udahlah, tabur aja, gak usah tabur pakai pikiran. Tabur aja. Kita naburnya untuk Tuhan kok. Mau dia gunakan untuk apa-apa itu sudahlah, biarin aja. Itu urusannya dia, urusannya mereka dengan Tuhan. Pokoknya bagian kita adalah apa? Menabur. Untuk itu umat Tuhan, ayo kita mau belajar dari orang-orang Israel. Mereka berlomba-lomba menabur. Kalau mungkin selama ini kita berlomba-lomba ngegosip, mari kita bertobat. Kita mau berlomba-lomba menabur. Kalau selama ini kita berlomba-lomba hanya sekedar membuat orang lain jatuh, kita mau berlomba-lomba menabur buat Tuhan. Kalau selama ini kita berlomba-lomba mengecewakan orang, ayo hari ini kita mau berlomba-lomba untuk menabur. Haleluya. Tabur, dan tabur. Haleluya. Saya mau berkata, orang yang menabur itu gak akan pernah kekurangan. Firman Tuhan sudah bilang, bahkan ada lagunya, yang menabur, gitu kan. Air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Nah itu kan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Udahlah. Dunia berkata kalau engkau memberi engkau kurang. Itu dunia. Tapi kerajaan Allah berkata, waktu engkau memberi engkau bertambah. Haleluya. Ayo berlomba menabur hari ini. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan. Ya sekali lagi saya mau berkata, ada begitu banyak pekerjaan Tuhan. Injil harus terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Berbahagialah mereka yang mendengar, mempraktekkannya, dan kau akan mengalami segala janji-janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Sekali lagi taruh sebuah pengertian dan juga mental karakter untuk kami mau berlomba-lomba menabur. Seperti orang-orang Israel. Ketika mereka diberitahu mereka hendak membangun kemah suci.
Mereka berlomba-lomba untuk menabur. Mereka menyerahkan harta mereka, mereka menyerahkan tenaga mereka, mereka menyerahkan keuangan mereka, semuanya mereka berikan untuk Tuhan. Bapak tolong, jangan ada roh kikir, roh medit di antara umat-Mu. Tapi jadikan umat-Mu orang-orang yang murah hati, suka menabur. Berkati setiap taburan umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Genapi firman-Mu. Orang yang menabur sampai mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Orang yang menabur dia akan menuai dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, bela firman-Mu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan setiap umat-Mu hari ini. Sekarang angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saat engkau keluar, saat engkau masuk. Diberkatilah di rumah tanggamu, di studimu, di pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah orang yang berlomba-lomba untuk terus menabur. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Dan bila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Tuhan Yesus memberkati.